Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 9, berjumpa kembali dalam pelajaran IPS pada semester 2 di minggu yang kedua. Pada pertemuan ini, kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kalian perhatikan tujuan pembelajarannya. Pertemuan ini, kita akan membahas tentang pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Migrasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong seseorang melakukan migrasi, yaitu pertama, faktor yang berkaitan dengan daerah asal, dan yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan daerah tujuan. Faktor-faktor penghambat migrasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jarak yang jauh. Kedua, kesulitan transportasi. Ketiga, biaya migrasi yang tinggi. Dan keempat adalah faktor pribadi. Migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain dapat terjadi dengan berbagai alasan. Namun alasan utama umumnya berkaitan dengan ekonomi, seperti ingin mendapatkan pekerjaan atau menghasilkan lebih baik di daerah lain. Kedua adalah transportasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemampuan teknologi. Transportasi berperan dalam kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan distribusi. Agar kegiatan distribusi berjalan dengan baik, diperlukan sarana transportasi yang baik pula. Transportasi dibagi menjadi tiga, yaitu transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Kebutuhan sarana transportasi antar daerah semakin meningkat seiring meningkatnya kegiatan ekonomi yang terjadi antar daerah tersebut. Berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia atau SDM. Di Indonesia, Satuan Pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sesungguhnya, tingkatan pendidikan seseorang dapat menentukan tingkat penghasilannya. Lembaga ekonomi dapat diartikan sebagai lembaga yang mengatur kegiatan atau cara-cara melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Badan usaha terdiri dari koperasi, BUMN, dan BUMS. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi dari lembaga ekonomi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu wilayah, negara, antar negara, maupun antar kawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.